Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Alinda Fitria dari tingkat 2B. Saya akan mempraktekkan bagaimana jalannya pemeriksaan fisik tentang sistem kardiopulmoner. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, saya Perawat Anissa, bertugas di sini dari pukul 2 sampai pukul 5 sore. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gabriel. Boleh dilihat gerak pasiennya, Pak? Oh, boleh. Boleh disebutkan kembali nama tanggal lahirnya? Namanya Gabriel, tanggal lahir 16 apa, Pak? 16 Mei. 16 Mei, baik. Sesuai ya, Pak. Tujuan saya datang ke sini karena saya akan melakukan pemeriksaan dari mulai atas kepala Bapak sampai ke kaki Bapak, atau disebut juga dengan pemeriksaan head to toe, pemeriksaan fisik, yang tujuannya itu untuk mengetahui kondisi klinis terkait apa yang nantinya akan dihubungkan langsung dengan diagnosa penyakit Bapak. Untuk waktunya 30 menit, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, untuk itu saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Kira-kira 5 menit, nanti saya akan kembali lagi. Baik. Tinggal ya Pak. Ya, Selamat siang Pak. Siang, Misi, apakah Bapak masih ingat dengan saya Pak? Ingat Suster Anissa. Baik. Dan Bapak Gabriel. Untuk melakukan pemeriksaan fisik, saya tutup dulu privasi Bapak ya Pak. Yesus. Tampilan. Siap, tampilannya sudah ditutup ya Pak. Ya. Kemudian saya membutuhkan cahaya dengan intensitas seperti ini. Apakah Bapak silau Pak? Enggak, cukup. Baik. Apakah posisinya sudah nyaman Pak? Sudah. Ini kasurnya sudah dikunci ya Pak, pasti aman. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, Bapak mau ke toilet dulu Pak? Enggak. Bapak lapar Pak? Enggak. Haus? Apakah enggak. minum dulu? Baik, sudah nyaman ya Pak? Bantuan apakah mau ditambah Pak? Sudah. Baik. Saya akan memulai ya Pak. Ya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu menggunakan APD berupa handscoon. Baik Bapak, saya telah menggunakan alat pelindung diri ya, berupa handscoon dan masker. Sekarang saya akan bertanya tentang keluhan yang dominan dirasakan Bapak atau disebut juga dengan keluhan utama. Keluhan utamanya apa Kak? Keluhan utama saya tuh sesak. Terus sesak tuh kadang sakit nyeri gitu nih, nyeri badan. Terus habis nyeri badan tuh kayak gelisah gitu. Kayak saya tuh kayak gimana ya, kayak bikin jantung duk 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 gitu. Oh iya, baik. Siap. Kalau untuk riwayat kesehatan masa lalu Bapak, apakah Bapak pernah mengidap penyakit yang sejenisnya atau yang lain Pak? Belum pernah sih, maksudnya belum, nggak ada. Kalau itu ya paling saya baru ngerasin kayak baru-baru ini. Oh baik ya Pak, berarti tidak ada riwayat penyakit ya? Iya. Kalau tidak ada riwayat penyakit berarti tidak pernah obat ya sebelumnya. Baik, selain tidak pernah diberi pengobatan, apakah Bapak pernah dibedahkah di operasi? Belum pernah nih. Oh belum pernah. Baik. Untuk pola hidup Bapak gimana ya Pak? Dimulai dari makan, minum gitu Pak? Ya kalau saya makan apa? Oh ya, kalau saya makan saya makan ada istri kan, gimana istri. Cuma kalau itu mah ya paling nasi, terus tahu, tempe, kayak lauk di warteg lah. Oh iya, yang penting ada gizinya ya Pak. Iya. Baik Pak. Bapak merokok? Saya perokok nih, perokok. Berarti perokok aktif ya? Iya. Apakah Bapak sedang melakukan diet Pak? Enggak sih, saya belum diet. Saya makan lain. Oh baik. Untuk olahraga bagaimana Pak? Kalau olahraga mah paling sebulan sekali atau 2 bulan nih ya. Jarang ya Pak? Jarang. Terus untuk pola istirahat Pak, pola tidur apakah cukup 5 jam per hari atau 6 jam atau kurang dari itu Pak? Saya 4 jam, kadang 6 jam, 4 sampai 6 jam lah. Baik. Sekitaran segitu ya jamnya. Iya. Apakah Bapak punya gangguan fungsi indera seperti penglihatan, pendengaran, ciuman?
Enggak sih, nggak ada. Paling kalau penciuman paling menghirup menghirup doang kan saya aduh gitu emang waktu menghirup tuh sesak iya. agak sesak gitu nih. Baik baik. Berarti untuk mata Kalau mata nggak ada sih. tidak ada. Oh, baik. Untuk selanjutnya saya akan bertanya tentang penyebab Bapak sakit itu apa ya Pak? Kalau penyebab, nah saya tuh belum tahu, cuman kayaknya saya tuh karena kan kalau saya tuh kerjanya tuh ya kerja keras, maksudnya kayak buruh gitu kan, kuli apapun itu. Nah saya tuh gak tahu karena sesak kayak debu atau apa gitu nih ya, pokoknya saya waktu kemarin tuh kayak tiba-tiba sesak gitu saya tuh. Berarti peran Bapak sebagai kepala rumah tangga sekaligus suami ya Pak? Ya Iya. suami. Baik. Untuk selama ini yang buat Bapak yakin, yang buat Bapak percaya akan sembuh itu apa Pak? Ya paling saya mah suka ya beribadah gitu nih, doa kepada Allah gitu. Kalau enggak lihat anak-anak saya juga udah semangat, saya udah bahagia. Alhamdulillah ya Pak. Untuk pengelolaan stres, coping dan toleransi bagaimana Pak? Jadi maksudnya saat Bapak stres, apa yang Bapak lakukan untuk Bapak bisa kembali normal lagi? Ya itu nih, kalau saya mah kan sebagai kerja keras, saya mah ya paling isep rokok, bakar rokok, sama teman nongkrong, ngopi gitu. Lain kali agak dialihkan ya Pak ke arah yang lebih sehat. Iya. Baik, selanjutnya saya akan untuk anamnesisnya telah selesai ya Pak wawancaranya. Sekarang saya akan merujuk ke fisik Bapak karena Bapak bisa diajak kooperatif saat bertanya kesadarannya kompetensi ya Pak, dan ini lagi kelas 15. Untuk berat badan Bapak sebelum sakit apakah Bapak tahu Pak? Berat badan 75 nih. 75. Kalau di sini Bapak tahu? Kalau sekarang 73 sih. Betul ya. Berarti mengalami penurunan ya Pak? Ya Pak. Baik, untuk tinggi badannya Bapak tahu? Tinggi badan 171. Nah, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Bapak ya Pak, diminta tekanan darah, denyut nadi ya. Sebentar Pak, saya akan alatnya dulu. Sambil memeriksa tekanan darah, diperiksa juga suhunya ya Pak. Sebelum termometernya ditempelkan ke tubuh Bapak, Bapak harus diperiksa dulu apakah sambung sama saya Sama saya aja nih. Baik. Permisi ya Pak. Iya. Ini Pak, itu jepit. Boleh masuk Pak namanya? Berhenti di 120 ya Pak. Sekarang saya hitung dulu. Untuk tekanan darahnya normal ya Pak, masih normal di angka 120/80. Siapa? Termometernya sudah bunyi apa? Permisi.
Suhu Bapak 37 di normal ya Pak, masih dalam batas normal. Setelah itu saya akan mengukur frekuensi denyut nadi Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Di sini saya menghitung nadi radialis ya Pak di sini. Sekarang saya akan menghitung nadi dan respirasi Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Simpan di sini. Nadi yang saya hitung ini merupakan nadi radialis ya Pak, terdapat di pergelangan tangan. Baik, dalam 60 menit, nadinya normal ya Pak, berada di angka 72. Dan respirasi Bapak juga masih normal ya, di angka 15 kali per menit. Untuk posisi-posisi nadi, di sini saya akan jelaskan sedikit ya Pak. Di sini ada nadi radialis, di sini ada nadi brachialis, di sini ada nadi karotis ya Pak. Di sini kemudian di sini di tulang kaki Bapak, di sini ada namanya di selangkangan ya Pak. Artinya itu namanya nadi femoralis. Kemudian di sini di bawah Bapak namanya ada nadi tibia. Dan masih banyak lagi nadi-nadi yang lainnya. Baik. Untuk frekuensi nadinya reguler ya Pak, berada di skala 2, masih dalam rentang normal dengan pulsus Bapak lanjut aja. Sok. Nanti di ini sama kamu. Ini gak dimatiin soalnya. Dengan konfigurasi pulsus anarkot ya, yaitu lemah tumpul nadi Bapaknya, kemudian volume denyutnya pulsus perfus atau denyutan mendorong ya Pak. Baik, untuk tanda-tanda vital telah dilaksanakan. Suhu tubuhnya tadi normal ya Pak, 37, dan untuk pernafasannya tadi di angka 15. Selanjutnya saya akan memeriksa ke daerah muka Bapak ya Pak. Untuk bentuk muka Bapak oval lonjong ya Pak, untuk mukanya. Kemudian ekspresi wajah tampak gelisah, mungkin karena dapat menahan rasa sakit ya Pak. Baik, untuk otot fasialisnya saya akan mengkaji ya Pak. Bapak, permisi, boleh mengangkat alis Pak? Baik, membuka pipi Pak. Baik, memperlihatkan gigi Pak. Siap. Untuk otot fasialisnya masih lemah ya Pak, karena mungkin Bapak menangis dan sakit. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa mata Bapak ya Pak, tepatnya di daerah pupilnya. Permisi ya Pak. Baik, pupil Bapak mengecil saat terkena cahaya, normal ya Pak. Kemudian untuk kornea Bapak juga normal tadi, tidak ada ulkus kornea, tidak ada kelainan. Kemudian saya akan mengkaji tentang gerakan bola mata. Bapak fokus ke sini ya Pak. Saya akan gerakan ke tujuan mata angin. Bapak ikuti ya Pak. Kepala dia ya Pak. Untuk pergerakan bola mata Bapak masih normal ya, meskipun lemah ya Pak. Selanjutnya saya akan mengkaji lapang pandang Bapak. Permisi ya Pak, Bapak fokus ke sini. Nanti kalau saya akan gerakan jari yang satunya lagi, kalau sudah tidak terlihat, Bapak bilang ya Pak, atau angkat tangan. Baik.
Kemudian saya akan mengkaji keluhan pada mata Bapak. Apakah Bapak ada keluhan di mata? Enggak ada. Tidak ada. Selanjutnya saya akan memeriksa hidung Bapak. Untuk bentuk hidung Bapak simetris ya. Iya. Baik, untuk angkanya menyempit ya Pak, ada sedikit eksudat. Kemudian ada juga sedikit serumen. Tapi tidak ada polip ya Pak. Oke, satu lagi Pak. Jadi untuk yang satu ini juga sama, angka menyempit, ada sedikit serumen, ada penumpukan eksudat juga di sebelah sini. Tetapi tidak ada polip sama sekali Pak. Baik. Untuk pemeriksaan hidung telah selesai ya Pak. Apakah ada keluhan Pak di hidung Pak? Paling kalau ya itu nih kayak saya waktu ngirup misalnya saya hirup langsung keluar itu nih kayak sesak gitu. Baik, sesak ya Pak. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan ke mulut ya Pak. Untuk bentuknya simetris ya Pak. Untuk mulut simetris tapi warnanya agak pucat ya Pak. Agak juga simetris. Bapak boleh buka mulut Pak. Baik, ada sedikit stomatitis ya Pak. Bapak boleh jalurkan lidahnya keluar Pak. Untuk paring masih basah ya Pak. Untuk uvula, Bapak boleh sebutkan A. Untuk uvula masih bergetar ya Pak. Palatum juga masih utuh, masih normal, tapi lidah agak kotor ya Pak. Oh iya, lupa lanjut. Buka lagi Pak, permisi Pak. Untuk gigi dan gusi tidak ada karies ya Pak, masih utuh. Untuk pemeriksaan mulut telah selesai. Apakah ada keluhan Pak? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Selanjutnya saya akan memeriksa ke leher Bapak. Untuk leher Bapak boleh lurus. Nah, baik. Leher Bapak simetris ya Pak, tidak ada deviasi atau kebengkokan. Pakainya juga lurus, tidak ada kebengkokan. Kemudian, permisi ya Pak. Apakah sakit Pak? Enggak. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya dan kelenjar limfa. Selanjutnya saya akan memeriksa arteri Bapak ya, arteri karotis Bapak yang telah saya sebutkan tadi. Permisi ya Pak. Setelah melakukan posisi karotis, ada posisinya lemah ya Pak, seperti yang tadi saya bilang, karotisnya. Baik. Selanjutnya saya akan mengukur JVP ya Pak, atau rentang jularis vena. Di sini saya akan mengukur dengan penggaris ya Pak. Ya. Bapak boleh melihat ke sebelah kanan. Untuk nadi yang berdenyutnya ditandai. Kemudian di daerah sternum ada yang menonjol juga ditandai sini. Posisikan penggaris tegak lurus. Kemudian ukur vena dari yang tadi ditandai dalam keadaan tegak lurus.
untuk rentangnya namanya apa masih dalam posisi 5. Untuk pemeriksaan leher telah selesai ya, trakeanya tidak berdeviasi, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfa, kemudian pulsasi arteri, karotis sudah dilaksanakan, JVP masih normal. JVP normal nggak sih? Enggak. Baik. Untuk di leher, untuk pemeriksaan leher telah selesai. Apakah ada keluhan atau tidak, Pak? Tidak ada. Nah, baik. Untuk daerah tidak ada. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan ke daerah dada ya, Pak. Dan ini siapa? Saya akan memeriksa ekspansi paru Bapak atau keseimbangan Bapak saat bernafas. Ini siapa? Coba tarik nafas. Hembuskan. Untuk ekspansi paru Bapak masih normal ya Pak. Kanan dan kiri masih seimbang turun naiknya. Kemudian saya akan mengkaji taktil itu siapa, di mana saya akan mengkaji getaran yang terdapat pada dada Bapak. Terus siapa? Bapak sebutkan 77. 77. Sebutkan lagi Pak. 77. Sebutkan lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Baik. Untuk taktil parametersnya masih baik ya Pak. Kemudian saya akan mengkaji katup-katup jantungnya. Itu ada arteri, ada pulmonal, ada pupil, dan ada mitral apa. Ini siapa? Ini siapa? Untuk aorta. Tidak ada pulsasi ya Pak. Untuk pulmonal juga tidak ada pulsasi. Tricuspid juga. Mitral juga tidak terdapat pulsasi, tidak terdapat denyutan ya Pak. Baik, masih normal ya Pak. Di sini selanjutnya saya akan apikal kiri. Baik. Selanjutnya saya akan mengkaji tentang apikal atau apex ya Pak. Bukan. Terus cordis ya Pak. Ada denyutan ya Pak. Lemah tapi. Baik. Selanjutnya saya akan memperkusi dada Bapak ya Pak. Saya akan menekan untuk mengkaji suara yang dihasilkan oleh dada Bapak. Baik, masih normal ya, masih baik. Oke, potong. Oh iya. 3. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkusi dada Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. CS1 resonan, CS2 resonan di sebelah kiri, CS3 resonan, CS4 resonan, CS5 lumayan terpakat ya Pak karena terdapat hati. Kenapa namanya benar? Iya apa sih? Terus satu lagi ya Pak. Si resonan ya. Si resonan.
jantung, dekat jantung, ke jantung, ke jantung. Ini sudah mulai timpani ya Pak, karena ada lambung. Baik Pak, masih normal ya Pak. Kemudian saya akan mengkaji suara nafas Bapak ya Pak. Mulai dari sini sampai ke lapang paru Bapak. Bapak coba tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, masih tracheal ya Pak. Tarik nafas ya, hembuskan. Baik, ke vesikular. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Sekali lagi Pak, tarik nafas. Hembuskan. Lagi Pak. Hembuskan. Lagi Pak. Hembuskan. Lagi. Di area lapang parunya terdapat meni ya Pak, suara meni. Mungkin itu yang menyebabkan Bapak sesak. Nanti akan dikaji lebih lanjut lagi ya Pak. Baik, untuk suara nafas telah selesai. Kemudian saya akan mengkaji bunyi katup jantung Bapak. Di sini di aorta masih hidup ya Pak. Pulmonal hidup. Di sini di katup trikuspid sudah mulai tertutup ya Pak, atau loop disebutnya. Ini di mitral juga lupa Pak. Baik, setelah dikaji tidak ada bunyi S3 dan bising mitral, dan bising aorta juga tadi tidak terdengar ya Pak. Irama jantung dan irama pernafasan tadi agak irregular ya Pak, agak tidak teratur. Keramahnya tadi yang mungkin menyebabkan itu yang menyebabkan sesak ya Pak. Untuk di dada ada keluhan Pak? Di dada tidak sih. Paling saat tarik nafas, dan cuman kayak kepental gitu dari dada tuh. Oh, baik. Siap. Itu saja ya Pak untuk dada. Untuk pemeriksaan dada telah dilaksanakan. Sekarang saya lanjut ke pemeriksaan abdomen. Akan mengkaji dari lepas tekan Bapak ya Pak. Di sini saya akan tahan. Nanti akan saya tarik ya Pak di sini kaki Bapak. Permisi ya Pak. Saya tarik. Lepas Pak. Apakah ada ini Pak? Tidak ada. Tidak ada, baik, berarti tidak begitu dipaksakan ya Pak. Nah, saya akan lanjutkan ke abdomen ya Pak. Di sini tidak terdapat ascites ya Pak, atau penumbukan cairan. Kemudian saya akan mengkaji bruit ya Pak. Tidak ada bruit ya Pak, atau bising pembuluh aorta. Kemudian saya akan mempalpasi hepar dan mengukur rentang hepar. Normalnya berapa? Atau pokoknya normal ya gitu. Nah, Aku lupa lagi. Itu berapa? 6 sampai 12. Sebentar ya Pak, permisi ya Pak. Maaf ya Pak, saya buka dulu.
Pak di mulai ICS 5 sampai ke bawah. Baik ya Pak, untuk tentang HEPA-nya masih normal ya Pak. Yang sebelah sini masih ada 10, di sini ada 6 cm, masih normal ya Pak. Kemudian saya akan mengkaji denyut aorta Bapak ya Pak, permisi ya Pak. Ini denyut aorta asam garis tadi apa? Enggak. Untuk pemeriksaan abdomen telah selesai. Saya tanya, apakah ada keluhan Pak di abdomen Bapak? Enggak ada. Enggak ada. Baik, tidak ada keluhan. Selanjutnya saya akan mengkaji ke ekstremitas atas Bapak. Untuk ekstremitas atas Bapak boleh dilempangkan tangannya Pak ke depan. Baik. Ke depan Pak, maaf. Nah, baik. Untuk akralnya dingin ya Pak, ujung-ujungnya juga sianosis ya Pak. Untuk CRT lebih dari 3 detik, tidak normal ya Pak. Kemudian tetap simetris ya Pak. Tidak, tapi ada penumbukan nodul Pak. Nodul. Kemudian suhu akralnya dingin, kondisi kuku tapi tidak terdapat kelainan finger ya Pak. Dapat kelainan lain pada kuku, dan tidak ada kutil juga, tidak ada lesi juga. Baik, Pak, tidak ada pendarahan juga di kuku. Baik, untuk ekstremitas atas saya akan mengkaji ototnya Pak. Bapak tahan ya Pak saat saya. Baik, ototnya tapi masih bagus Pak. Tekan Pak, tekan tangan saya Pak. Tapi untuk menekannya gampang ya Pak. Untuk ekstremitas atas tidak ada lesi ya Pak. Setelah saya kaji, apakah ada keluhan Pak? Tidak ada. Baik, tidak ada keluhan. Saya akan melanjutkan ke ekstremitas bawah. Yang terakhir, untuk pemeriksaan yang terakhir, saya akan mengkaji ekstremitas bawah Bapak ya Pak. Di sini saya inspeksi terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Untuk kebersihannya masih bersih ya Pak, tidak ada kalbi finger. Untuk CRT lebih dari 3 detik ya Pak, tidak normal ya Pak. Untuk akalnya di ini